Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Subno Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Anda pasti sering ya menyimak pengakuan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahwa dia ini tadinya adalah seorang aktivis, bahkan juga seorang demonstran gitu ya. Tapi ternyata nyali Menteri Bahlil ini kalau berhadapan dengan para pengunjuk rasa juga nggak segede yang sering dia gembar-gemborkan ya. Ini bahkan terjadi di kampung halamannya sendiri di Sorong, Papua Barat Daya. Ini alih-alih dia menemui para pengunjuk rasa, Bahlil malah dikabarkan ini memilih kabur lewat pintu belakang bandara ketimbang harus bertemu dengan para pengunjuk rasa yang menentang aktivitas penambangan di kawasan wisata Raja Ampat. Padahal semula utusan Bahlil sempat meminta para pengunjuk rasa menunjuk perwakilan untuk bertemu dan menyampaikan aspirasinya ke Bahlil yang baru tiba di Bandara Sorong. Perilaku Bahlil yang memilih kabur ketimbang bertemu dengan para pengunjuk rasa ini membuat massa aksi kemudian marah dan mereka merangsek masuk ke bandara dan meneriaki Bahlil sebagai penipu. Bahlil penipu rakyat Indonesia dan memilih sembunyi dari massa, katanya begitu mereka teriak masuk ke bandara. Bahlil dan rombongan itu tiba di Bandara Domine Edward Osok Sorong, Papua Barat Daya pada hari Sabtu pagi. Jadi dia rencananya hari ini memang dia melakukan peninjauan ke tambang nikel di Raja Ampat yang dalam beberapa hari terakhir ini mengundang kehebohan. Di media sosial bergema tagar Save Raja Ampat. Ramai sekali nih tagarnya ini, dan sebelumnya sejumlah aktivis Papua dan Greenpeace itu juga melakukan unjuk rasa dengan menerobos masuk sebuah acara konferensi pertambangan di Hotel Pullman Jakarta. Mereka meneriakkan juga Save Raja Ampat. Bukan kosong, Save Raja Ampat. Ya, Save Raja Ampat. Save Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. 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 Save Raja Ampat. Save Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. Save Raja Ampat. Selamatkan Papua. Papua bukan tanah kosong. Save Raja Ampat. Raja Ampat bukan untuk nikel. Raja Ampat bukan untuk ditambang. Save Raja Ampat. Save Raja Ampat. Selamatkan Papua. Papua bukan tanah kosong. Papua bukan tanah kosong. Save Raja Ampat. Save Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. Merespon berbagai kritik yang muncul, Bahlil kemudian mengaku bahwa pemberian izin pertambangan di Raja Ampat itu terjadi sebelum dia menjadi Menteri ESDM. Memang benar, ini pemberian izin ini terbitnya tahun 2017. Tapi ini kalau tahun 2017 berarti sudah eranya Joko Widodo ya, periode pertama pemerintahnya Jokowi. Ini pada waktu itu Jokowi Yusuf Kala. Dan ini juga bosnya Bahlil gitu ya. Kemudian Bahlil juga menjelaskan bahwa penambangan itu dilakukan oleh anak perusahaan BUMN PT Antam Aneka Tambang gitu, yakni PT GAK Nikel. Bahlil bahkan kemudian langsung bertindak dengan menghentikan sementara aktivitas PT GAK sambil menurunkan tim ini ke lapangan untuk melakukan pengecekan gitu. Tapi rupanya tidak cukup hanya mengirimkan tim, Bahlil rupanya turun sendiri juga ke sana ya, ke Raja Ampat. Ini saya bacanya di Detik ya.
Awalnya itu masa aksi menyambut kedatangan Bahlil dan mendesak pemerintah untuk menutup segera tambang nikel yang merusak lingkungan di Raja Ampat. Mereka itu membentangkan spanduk dan pamflet yang menyoroti adanya kerusakan di Raja Ampat akibat tambang nikel. Raja Ampat ini kan global geopark yang diakui oleh UNESCO ini, dan jadi salah satu destinasi prima ini ya, dan banyak sekali wisatawan dari luar negeri ini, waduh, terkiwir-kiwir dengan keindahan alamnya dari Raja Ampat ini. Raja Ampat bukan Raja Empat ya. Jokowi juga pernah kalau nggak salah foto-foto di situ gitu ya, beberapa waktu yang lalu. Bahlil dan rombongan itu tiba di Bandara Domine Edward Osok itu sekitar pukul 6.22 waktu Indonesia bagian timur. Kedatangan rombongan ini langsung disambut teriakan massa yang mendesak pencabutan izin konsesi tambang di seluruh pulau di Raja Ampat. Bahlil dan rombongan kemudian masuk ke ruang transit bandara, dan beberapa saat kemudian utusan Bahlil meminta perwakilan massa untuk bertemu. Namun saat massa hendak masuk ke ruang terminal, Bahlil malah keluar lewat pintu belakang sekitar pukul 7:02 waktu Indonesia bagian timur. Ini tindakan Bahlil itu yang kemudian membuat massa marah dan kecewa, dan kemudian mereka merangsek masuk sambil berteriak-teriak gitu ya. Bahlil Lahadalia hari ini menipu rakyat Indonesia dan sembunyi dari massa lewat pintu belakang bandara di Sorong. Ini teriak salah satu pemuda adat Raja Ampat, Uno Klawen. Dan Uno itu menjelaskan bahwa di Raja Ampat itu ada 4 perusahaan tambang nikel yang beroperasi. Karena itu kok ngapa kemudian Bahlil itu hanya terkesan ingin menindak satu perusahaan saja, yakni, dan itu perusahaannya milik BUMN ya, anak usaha milik PT Antam, Aneka Tambang. Nah, menurut Uno, ini Bahlil hanya menyebut PT GAK Nikel yang akan ditutup sementara. Namun selain PT GAK itu kan ada PT KW Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulya Raimon Perkasa yang juga sudah beroperasi. Karena itu mereka mendesak pemerintah itu bertindak tegas agar ekosistem di Raja Ampat tidak rusak akibat tambang nikel. Menurut para pengunjuk rasa itu, pembangunan tidak semestinya merusak lingkungan. Kami sebagai anak adat Raja Ampat meminta agar jangan tutup mata dengan permainan elit pusat. Alam kami dirusak dan dirampok atas nama pembangunan oleh negara. Pernyataan dan tindakan Bahlil yang hanya menindak PT GAK itu juga dikritik oleh Manusia Merdeka Said itu. Dia heran mengapa Bahlil kok hanya menyebut perusahaan milik BUMN yang beroperasi di Raja Ampat, karena padahal dia tahu sendiri ada bahkan salah satu Sembilan Naga gitu kata Said itu yang punya juga tambang di Raja Ampat itu. Makanya dia mempertanyakan melalui cuitan di akun X-nya, ini kesannya kok Bahlil ini sentimen gitu dengan BUMN ini ya, perusahaan-perusahaan BUMN, sementara swasta malah nggak dipersoalkan sama sekali gitu. Ini jadi pertanyaan buat Said Didu, apa karena ini adalah milik kawan-kawannya Bahlil gitu kata Said Didu. Apalagi konsesi lahan milik PT GAK, anak perusahaan Antam, itu lokasinya cukup jauh dari kawasan wisata Geopark Raja Ampat. Siapa Sembilan Naga yang punya tambang di Raja Ampat ini? Said Didu tidak menyebutkannya. Tapi ini saya baca di cherry.id, Sekretaris Center of Energy and Resources atau Cherry Indonesia, Hengki Supriyadi, menyebut pemilik Pantai Indah Kapuk Aguan itu juga punya tambang di Raja Ampat. Ini dari penelusurannya di AHU, Kementerian Hukum ya, Kementerian Kehakiman, itu nama mantan Menteri Kelautan Freddy Numberi itu ternyata menjadi salah satu pemilik izin tambang nikel di pulau-pulau kecil di Kabupaten Raja Ampat ini. Freddy yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Irian Jaya itu tercantum sebagai Direktur Utama PT KW Sejahtera Mining, tadi yang disebut juga ya sebelumnya oleh aktivis tadi. Tidak hanya itu, nama Aliana Fialijaya, nama ini muncul juga ya di Pantai Indah Kapuk, juga tercantum sebagai Komisaris Utama PT KW Sejahtera Mining. Nama terakhir ini kan sering disebut-sebut sebagai tangan kanan dari Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik Agung Sedayu Group. Ini Hengki Seprihadi, namanya yang benar Hengki Seprihadi ya, Sekretaris Cherry. Data itu dia peroleh dari penelusuran data resmi di AHU Kementerian Hukum dan HAM RI. Pada akte notaris PT KW Sejahtera Mining tanggal 2 Februari 2021 juga muncul nama Nono Sampono sebagai Komisaris Utama perusahaan. Nono ini sudah tidak asing di jajaran elit nasional karena dia pernah menjabat sebagai anggota DPD RI periode 2019-2024, pernah menjadi Komandan Korps Marinir,
dan juga pernah menjadi komandan Pas Pampres ya. Nama Freddy Numberi dan Nono Sampono ini kan juga muncul dalam sengkarut pagar laut di kawasan Tangerang Utara Banten ya. Keduanya itu tercantum sebagai petinggi di PT Pantai Indah Kapuk II dan anak usaha yang dimiliki oleh Aguan. Jadi kalau nama mereka yang di sana yang muncul di Raja Ampat ya berarti Aguan itu tidak hanya main di kawasan Tangerang Utara tapi juga di Raja Ampat. Hanya itu rupanya ini yang dimaksud oleh Said Didu. Kenapa kok hanya yang diungkap ke publik oleh Bahlil hanya perusahaan BUMN. Tidak bertemu dengan para pengunjuk rasa, Bahlil rupanya kemudian meneruskan kunjungannya itu ke lokasi ya. Dia yang dikunjungi kok juga PT GAK juga ini ya, yang saya baca ya. Dia katanya ke sana untuk melihat situasi operasi tambang dan menindaklanjuti keresahan publik atas dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat. Saya datang ke sini untuk mengecek langsung aja kepada seluruh masyarakat dan saya juga melihat secara objektif apa sebenarnya yang terjadi dan hasilnya nanti dicek oleh tim saya. Itu maksudnya inspektur tambang. Itu kata Bahlil dalam keterangannya hari ini ya, hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian SDM Triwinarno yang hari ini mendampingi Bahlil menyatakan hasil tinjauan menunjukkan tidak ditemukan masalah di wilayah tambang tersebut. Kita lihat juga dari posisi atas tadi bahwa sedimentasi di daerah pesisir juga tidak ada. Jadi overall ini sebetulnya tambang ini nggak ada masalah kata dia. Meski demikian, Tri mengaku sudah menurunkan tim inspektur tambang untuk melakukan inspeksi di beberapa wilayah usaha pertambangan di Raja Ampat dan mengevaluasi secara menyeluruh. Dan nanti hasil dari evaluasi itu akan diberikan rekomendasi kepada Menteri SDM untuk melakukan eksekusi keputusannya. Sebelumnya dalam jumpa pers di kantor di SDM hari Kamis tanggal 5 Juni itu Bahlil mengatakan kalau lokasi PT GAK itu, tambang PT GAK itu jaraknya sekitar 30-40 km dari kawasan wisata. Saya sering di Raja Ampat, kata Bahlil, dan kawasan wisata di Pulau Pianemo, itu yang menjadi andalan dari Raja Ampat, dengan Pulau GAK kurang lebih jaraknya 30-40 km. Ya kenapa yang disebut-sebut hanya PT GAK saja ya? Itu bagaimana dengan tambang-tambang yang lain? Ini yang saya kira mesti dijelaskan kepada publik ya, jadi jangan manipulatif ya, apalagi kemudian cenderung mendiskreditkan hanya tambang milik BUMN gitu, sementara milik swasta malah nggak disebut-sebut, bahkan disenggol-senggol. Ini saya kira apa ya, dari perilaku Bahlil yang kemudian dia lebih memilih langsung ke lapangan, katanya pengen mendapatkan aspirasi masyarakat, tapi kok dia menghindari para pengunjuk rasa juga menimbulkan tanda tanya buat kita. Mengapa sih mesti menghindar pada mereka? Apalagi kan Bahlil ini satu, dia sendiri mengaku sebagai aktivis, juga pernah jadi demonstran gitu. Jadi biasa dong harusnya menghadapi para demonstran. Kedua, ini kan di kampung halamannya sendiri ya. Nggak jauh lah antara Sorong dengan kampung halamannya di Fak-Fak gitu ya. Ya untuk ukuran orang di Jawa mungkin jauh-jauh, tapi kalau untuk orang di Papua, ya ini mereka sama-sama orang Papua. Sekarang memang Papua kan kemudian dipecah-pecah jadi berbagai provinsi. Kalau tadinya kan mereka juga jadi satu warga Papua, dan selama ini kan Bahlil juga mengaku dia sebagai representasi dari warga Papua. Harusnya ada soal-soal yang begini, dia yang pertama kali pasang badan, karena ini kan kampung halamannya kok diacak-acak oleh orang lain. Saya Subnul Arif, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.